beberapa bagian atau jenis-jenis dari struktur ya, serta analisisnya bagaimana. Nah, sekarang saya mau tunjukkan beberapa gambar. Nanti ini adalah teman-teman jawab aja. Kita ada trivia, teman-teman. Jadi ini apa? Nanti teman-teman ini. Nah, ini gambaran kurang lebihnya seperti ini. Ini strike slip fault, sesar geser ya. Ini ada deep slip fault. Ini sesar yang vertikal, sesar naik atau sesar turun. Ini istilah lainnya adalah deep slip fault. Kenapa disebut deep slip fault? Kenapa disebut strike slip fault? Teman-teman udah belajar tentang strike deep? Gimana? Siapa aja yang udah belajar tentang strike deep? Nah, sudah ya. Sudah nonton video saya tentang strike deep? Berarti udah tahu ya strike itu gimana, deep yang gimana? Oh, belum, saya review sedikit teman-teman. Strike deep. Nah, dasarnya seperti ini teman-teman. Ternyata video linknya, ngelink ke video. Nah ini teman-teman ya. Katakan ini adalah sebuah bidang perlapisan atau bidang struktur, bidang lah intinya gitu ya. Ini adalah bidang. Kemudian di sini ada bidang horizontal yang biasanya ini akan sejajar dengan bidang permukaan air. Nah, jadi kalau air itu kan kita masukkan ke dalam wadah apapun pasti permukaannya akan horizontal ya. Nah, ini kalau saya kasih ini bidang horizontal, maka perpotongan antara bidang yang miring ini dengan bidang horizontal ini yang kita sebut sebagai apa ini? Garis strike atau jurus. Nah, jadi ini strike-nya nih. Sementara kemiringan lapisannya ini yang umumnya akan tegak lurus terhadap strike, ini yang kita sebut sebagai dip. Kenapa demikian? Nah, karena ini dia kemiringan lapisan akan tegak lurus terhadap bidang perpotongan bidang horizontal dengan bidang perlapisannya ini. Nah, besarnya berapa nih? Nantinya kemiringan perlapisan adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh ini lapisan yang miring dengan bidang horizontal ini. Nah, inilah namanya dip. Besarnya sudut dip atau sudut kemiringan perlapisan. Nah, di sini tadi kita membahas ada strike slip fault. Artinya apa? Strike slip. Kenapa disebut strike slip? Karena bidang patahannya ini bergerak sejajar strike teman-teman. Sementara satunya lagi deep slip fault. Deep slip fault ini mengacu pada arah pergerakannya sejajar dengan deep. Oke, saya ke sini ya. Nah, ini strike slip. Ini strike dari bidang patahan nih. Nah, kemudian bloknya ini bergerak sejajar dengan strike-nya. Ini ya, kenapa disebut sebagai strike slip fault. Kemudian ini disebut sebagai deep slip fault. Kenapa? Karena dia sejajar dengan deep-nya. Nah, ini juga termasuk deep slip fault teman-teman, trust fault ini. Karena dia sejajar dengan deep-nya. Ini kan kemiringan dari apa? Bidang patahan ya. Dia bloknya ini bergerak mengikuti bidang patahannya ini. Makanya disebut sebagai deep slip fault. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini tentang terminologi strike slip sama deep slip. Apakah sudah cukup clear?
Enggak, oke. Dia harus bisa ya membedakan strike slip sama deep slip. Makanya deep slip, deep slip ini ada yang normal, ada yang naik. Kemudian ada diagonal slip. Jadi ini adalah perpaduan, dia bergerak juga searah dengan strike-nya, juga bergerak ke arah deep-nya. Nah, katakan ini bidang patahan. Saya gambarkan ya. Ini bidang patahan. Dia bergerak mengikuti apa? Strike dan juga mengikuti dip. Nah, ini katakan ini posisi aslinya titik merah ini harusnya ada di sini kan, nyambung dengan yang di sini. Tapi dia bergerak nih. Bergerak kemana? Dia bergerak apa? Ke sini dan dia juga bergerak ke sini. Nah, ini namanya strike slip. Nah, ini gerakannya besarnya ini strike slipnya sekian nih. Ini strike slip. Ini deep slip. Nah, nanti ini deepnya besarnya sekian, panjangnya katakan ini D, ini juga bergerak sepanjang D, ini katakan S, ini juga bergerak sepanjang S nih. Nah, nanti pergerakan ininya totalnya ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai net slip. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, coba saya kasih gambar lagi nih, saya carikan gambar lagi. Nah, nah ini ya, ini strike-nya, strike slip-nya, ini deep slip-nya, ini kurang lebih sama nih ke arah sana nih. Ininya totalnya namanya net slip. Oke, nanti ada nih yang kita ukur tegak lurus nih. Ini ada namanya heave. Nah, ini dari, kalau ini saya proyeksikan nih teman-teman ya. Ini saya proyeksikan ke sini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya proyeksikan ke bawah nih. Titik yang dari awal ini saya proyeksikan ke bawah. Kemudian saya potongkan dengan titik yang sejajar ketinggiannya dengan titik ini, S di sini nih. Titik yang di sini nih. Maka ini selisih tingginya ini kita sebut sebagai throw. Nah, throw.
Ini ya. Nah, sementara dari throw ini kita tarik ke arah ini, titik akhirnya ini kita sebut sebagai heave. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? No, udah cukup clear bedanya heave sama throw. Jadi nanti kalau keluar soal harus bisa ya. Misalnya ini suruh ngasih, biasanya soal yang keluar tuh suruh ngasih ini nih. Notasi-notasinya ini suruh kasih nama nih. Nah, ini dari titik, katakan titik original ke titik akhirnya, ini namanya net slip. Nah, dari net slip ini, titik awal titik akhir kita proyeksikan ke arah strike, namanya adalah strike slip. Kita proyeksikan ke arah deep, ini namanya deep slipnya. Nah, kemudian ini saya proyeksikan nih dari titik deep slip ini ke arah secara vertikal di sini namanya throw, ini namanya heave. Nah, istilah ini kita sebut pergerakan semacam ini. Kalau ini tadi kan kalau misalnya hanya murni strike, dia mengikuti strike namanya strike slip fault. Kalau dia murni mengikuti deep namanya deep slip fault. Kalau dia mengikuti strike dan deep, dia ngebentuk horizontal. Ini kita sebut sebagai diagonal deep diagonal slip fault. Ini teman-teman. Atau sering juga kita sebut sebagai oblique fault. Oblique itu miring ya. Nah, miring. Oblique fault. Oke. Nah ini istilahnya adalah oblique fault atau patahan yang diagonal. Ini deep slip yang dia ini ada truss fault. Ada nanti namanya on echelon fault. Ini kurang E ya. N echelon tulisannya, bacanya on echelon. Ini sesar-sesar yang bentuknya relatif sejajar. Itu namanya, tapi dia tidak menerus. Ini namanya on echelon fault. Katakan ini di sini ada sesar, di sini ada, di sini juga ada sesar yang lain. Nah, katakan ini begini. Ini nggak kelihatan ya karena dia di sini. Itu namanya on echelon fault. Nanti ada yang dia memanjang nih dan sejajar namanya parallel fault. Nanti ada yang bentuknya keluar dari satu titik pusat, ini namanya radial fault atau patahan radial. Dan kalau dia bentuknya melengkung memutar kayak gini namanya peripheral fault. Namun yang 4 di bawah ini jarang dikeluarkan teman-teman. Wes, gak perlu pusing. Cukup 4 ini paling sama tambahan 2 yang ini. Tapi kalau mau ngapalin semua juga monggo. Tidak ada masalah. Nah ini apa ini kira-kira sesarnya? Atau patahan apa? Turun, naik, geser, sesar, normal ya, atau sesar turun. Nah, dia normal. Kenapa disebut normal? Karena dia mengikuti gravitasi. Nah, blok hanging wall ini mengikuti gravitasi, dia turun. Misalnya dia ditarik ya udah mengikuti gravitasi turun.
Kenapa disebut reverse? Karena dulunya dari turun kena kompresi, orde apa namanya gaya berikutnya katakan awalnya dia deep sleep berupa normal nih, kemudian dia kena gaya balik nih, dikompres, ditekan, awalnya ditarik, dia turun, ditekan, dia naik, maka menjadi reverse. Nah, kalau dia sudutnya kecil namanya sesar anjak atau thrust fault. Nih ya. Sorry, salah, nota arahnya salah guys, harusnya begini. Nah, kita lihat ini sudut dipnya berapa nih, kemiringan lapisannya nih. Ini kira-kira berapa nih? Lebih atau kurang dari 45? Yang A nih. Yang B. Ini lebih atau kurang dari 45 derajat? Kurang ya, maka ini disebut sebagai sesar anjak. Istilahnya anjak, dia menanjak atau thrust fault. Sementara kalau ini sudutnya lebih besar dari 45 kan? Ini yang kita sebut sebagai reverse fault atau sesar naik atau sesar terbalik. Atau reverse fault. Oke. Clear ya sampai sini ya. Terus ini sesar apa nih? Naik. Naik atau turun? Naik turun. Nah, kenapa kok jadi sesar turun? Coba perhatikan. Drag fault-nya arahnya kemana? Hanging wall-nya mana? Footwall-nya kemana? Coba perhatikan. Drag fault-nya turun. Coba. Kan kelipatnya gini nih. Ya kan? Berarti dia ditekan ke atas atau ditekan ke bawah sehingga dia bisa melipat seperti ini. Logikanya. Awalnya kan dia lurus-lurus saja kan. Tapi kemudian dia melengung kayak gini nih. Artinya dia ditekan ke sana atau ditekan ke sini. Coba ini saya gambarkan nih. Katakan ini
Ya, kondisi batu orisinal sebelum mengalami patahan. Dan ini begini. Ya, ada bidang patahan mulai berkembang. Terus ada dua jenis yang sudah terdeformasi nih. Misalnya ini kemudian terdeformasi. Katakan ini A, ini B. Kira-kira A ini terjadi karena gaya kompresi atau gaya tarik? Kalau bentukan seperti ini. Coba. Kalau yang B karena gaya kompresi atau gaya tarik? Oke. Cara paling gampang adalah melihat gayanya ini gimana. Coba cek. Bloknya ini bergerak kemana. Coba cek. Lengkungan kepalanya ini yang melengkung luar ya. Dia ada yang melengkung begini ataupun melengkung begini. Nah, arah lengkungannya ini pasti adalah arah pergerakan, menunjukkan arah pergerakan dari bloknya. Ini juga sama nih. Ini melengkungnya yang bagian sini. Berarti bloknya ini kan bergerak ke sana. Oke. Berarti kalau saya punya bentukan seperti ini drag voltnya ada di footwall atau di hanging wall. Nah, hanging wallnya bergerak naik atau bergerak turun? Gimana? Hanging wall bergerak naik atau bergerak turun? Kalau dari kenampakannya ini naik, berarti ini adalah sesar. Sesar apa ini? Sesar naik. Nah, atau kita lihat sudutnya kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 45 derajat nih. Sudut kemiringannya nih. Lebih? Ya kira-kira lebih kecil ya. Berarti ini adalah sesar. Spesifiknya sesar naik sebagai sesar anjak. Atau istilah lainnya adalah thrust fault. Oke, berikutnya. Ini sesar apa ini? Pak, perhatikan. Ini sesar apa ini? Sesar. Ini jadi adalah sebuah pegunungan di wilayah di Las Vegas sana ya. Dilihat dari atas satelit nih. Kelihatan nih. Nah, ini kan sudah jelas ada tulisannya strike slip ya. Nah, berarti ini adalah sesar naik, turun, geser, sesar, geser. Kalau geser jenisnya apa? Sinistral atau dekstral? Kanan ya, sinistral. Jadi kalau misalnya
kita lihat dari sini ataupun dari sini sebenarnya sama aja arah gerakannya karena kan saling berkebalikan. Dari posisi yang berkebalikan. Oke, ini sesar apa ini? Dari bentukannya. Cara menentukan sesar ini arah pergerakannya gimana? Cek. Biasanya, kan tadi saya gambarkan ya ada warna-warna kayak gini nih. Nah, ini namanya adalah istilah lainnya dalam geologi kita sebut bed marker. Nah, lapisan penanda, bed, lapisan marker penanda. Nah, ini yang kita lihat nih. Kalau misalnya ada banyak jenis batuan, cek bed markernya yang paling enak mana nih yang bisa kita tarik nih. Nah, yang biasanya kita lihat dari sisi warna, teman-teman. Nah, kita lihat. Ini misalnya saya ambil bed markernya yang ini, atau lapisan yang agak gelap nih. Yang hitam nih. Kira-kira dari konfigurasi ini, berdasarkan bidang patahan-patahan yang ada di sini, sesar naik atau sesar turun? Sesar turun. Nah, sesar turun. Nah, kadang sesar turun itu nggak kebentuk tunggal seperti yang biasa kita temukan guys di gambar-gambar. Namun dia bisa ngebentuk ini nih, bentukan-bentukan yang ya nggak cuma satu tapi ada banyak nih. Ini namanya kita sebut sesar blok. Istilah lainnya adalah blok sesar atau block faulting. Patahan blok. Nah, biasanya patahan blok itu akan banyak berkembang di sesar-sesar turun nih. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bed markernya di sini ya. Sambil bed markernya di sini. Nah, ini ya. Ini adalah patahan blok atau block faulting. Ini adalah kompleks dari patahan-patahan yang sesar-sesar turun yang dia nggak cuma tunggal nih, tapi banyak nih. Nanti di block faulting ini ada bidang yang saling berhadapan. Sesarnya bisa saling berhadapan gini nih. Nah, bisa jadi nanti dia akan dua ini ya. Dua bidang sesarnya ini saling berhadapan. Nah, ini kan bidang hanging wall kan di sini. Ini sesar turun yang saling berhadapan di sini. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai graben. Nanti sesar turunnya kita lihat ternyata dipnya saling berlawanan nih. Satunya ngadep ke sana, dipnya ya miringnya ke sana. Satunya miringnya ke sana nih. Katakan ini barat, ini timur. Satunya yang sebelah kiri ngarep ke barat, ini sebenarnya ke timur. Maka ini kita sebut sebagai tonjolan atau horse. Ini dua-duanya saling berhadapan.
Dua bidang sesar saling berhadapan. Dipnya saling berhadapan. Ini satunya dipnya ngarah ke timur, ini satunya dipnya ngarah ke barat. Dia saling berhadapan langsung nih, ini namanya graben. Nah, ini dipnya yang satu ngadep ke barat, saling membelakangi, satunya ngadep ke timur. Ini namanya horse. Nah, di sini kalau kita lihat yang di sini, nah, ini kan saling berhadapan lagi ya, ini namanya graben. Oke. Nah, ini horse. Kalau dia sesar turunnya ini ngebentuk sebuah kompleks, blok yang bentuk kompleks patahan. Ini ada yang di sini lagi nih originalnya. Nah, terus nih, nah ini namanya half graben, amblesan. Oke. Terminologi horse graben, ada pertanyaan, teman-teman? Nah, ini gambarannya, teman-teman. Backgroundnya nggak kebaca nih. Nah, malah bagus nih, kita buat latihan nih. Ini tadi apa nih? Yang di sini? Oke, kalau ini adalah yang ditunjukkan oleh kursor adalah horse. Ini graben. Ya, jadi sudah gampang ya identifikasi horse graben ya. Nah, ini tadi half graben. Nah, ini paling enak nih. Ada warna-warnanya. Nah, horse graben. Ini ada blok sesar turun nih. Sesar turun, ini sesar turun. Namun posisinya satu saling berhadapan, satunya saling membelakangi nih. Nah, katakan pertanyaannya nanti mungkin gini. Sebuah morfologi yang dicirikan oleh sebuah punggungan yang dibatasi oleh dua sesar turun di sisinya yang saling membelakangi. Nah, ini disebut sebagai horse atau graben. Punggungan atau tinggian yang dibatasi oleh dua sesar turun yang saling membelakangi atau ke arahnya saling berkebalikan. Ya memang saling berkebalikan tapi saling membelakangi, tidak saling berhadapan. Horse atau graben? Horse ya. Nah, terus kalau lembah yang dibatasi oleh dua sesar turun yang saling berhadapan adalah graben. Nah, itu ya. Intinya biasanya horse ini akan membentuk punggungan ya atau ya bukit lah. Sementara kalau grabennya akan membentuk lembah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita lihat nih di sini. Ini apa ini? Adalah graben. Kalau ini? Horse. Bisa kebayang ya teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang ini nggak ada horse graben nih. Namun ini saya gambarkan sebuah sesar turun ya sama blok sesar juga. Nah, seperti ini nih. Ini sesar apa nih? Sesar turun ya.
Nanti katakan di sini ada sesar. Nah, ini nanti katakan misalnya ini ada lagi-lagi ya kompleks atau patahan. Ini katakan ini adalah patahan utamanya atau sesar utamanya. Jadi sesar utama ini sesar yang sangat besar, yang paling besar di antara sesar-sesar kecil yang lain. Ini namanya kita sebut sebagai master fault. Nah, sementara ini kita sebut sebagai sesar-sesar ikutannya nih, yang kecil-kecil di sekitarnya ini. Nah, ada master fault atau sesar utama, nanti ada sesar ikutan. Nanti ada nama lagi adalah sesar konjugat. Jadi ini yang kurang lebih ya cukup besar juga, tapi dia arahnya berkebalikan dengan sesar utama. Ini namanya sesar konjugat fault. Conjugate fault. Nah, sesar-sesar ikutannya ini sesar konjugat ya. Jadi misalnya tadi kayak ini nih. Nah, ini kan katakan master fault-nya ini nih. Dia ada sesar-sesar ikutan di sekitarnya nih. Oke, kelihatan ya? Sesar kecil di sekitarnya. Tapi bisa jadi ini ada sesar yang sama, arahnya berlawanan. Nah, ini namanya sesar konjugate. Misalnya ini nih. Dikatakan ini sesar masternya, utamanya, karena ini menerus ke bawah. Di sini ada sesar yang kebalikan arahnya nih. Ini namanya sesar konjugat nih. Nah, nanti kalau ada sesar ikutan, kita lihat. Kalau dia bidipnya, katakan ini lagi-lagi barat timur ya. Barat, ini timur. Nah, ini master fault-nya dipnya ke arah mana? Teman-teman. Dipnya ke arah timur ya. Nah, atau kemiringan sesarnya ini ke arah timur. Maka kalau ada sesar ikutan yang arahnya timur, dippingnya, ini kita sebut sebagai sesar sintetik. Fault. Nanti ada lagi sesar ikutan yang dipnya berlawanan, misalnya ini. Ini kan dipnya ke arah barat kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai antitetic fault.
lebih. Gimana? Sudah cukup pusing teman-teman? Sudah cukup mumet? Sebelum kita istirahat, masih ada 10 menit lagi sebelum kita istirahat ya. Wis blendek. Aduh, ulang gak paham, oke. Jadi, katakan ini ada sesar nih, kompleks sesar yang banyak nih. Saya ini ya. Ini kan ada satu sesar utama yang paling gede nih. Ini namanya sesar utama atau master fault. Misalnya kayak gini nih. Ini ada sesar yang banyak, ada sesar yang gede, ini arahnya ke sini, ke timur, ada yang arahnya ke barat, ada yang kecil-kecil di sekitarnya sini. Oke. Sampai sini. Dapat poinnya? Ini sesar yang paling gede ini namanya master fault. Nah, nanti ada sesar-sesar ikutannya nih. Nanti ada lagi sesar yang cukup besar juga, tapi dia berlawanan dengan arah master fault-nya nih, berpasangan. Nah, berpasangan istilahnya. Ini namanya adalah sesar konjugat atau conjugate fault. Oke, dapat ya? Nanti di antara sesar-sesar yang besar ini, nah ini kan ada sesar-sesar kecil nih. Ini yang kita sebut sebagai sesar ikutan. Atau kita sebut sebagai minor fault. Ini terlepas dari sesar naik atau sesar turun ya, ini beda lagi bahasannya. Ini menunjukkan mana sesar yang paling besar, mana yang paling kecil nih, sesar utama dan sesar-sesar minor ikutannya. Ya, sampai sini. Gimana? Ada yang masih ditanyakan dulu sebelum kita bahas ke sintetik sama antitetik. Nah, oke. Jadi sekarang mungkin yang masih bingung adalah sintetik sama antitetik fault. Betul? Ini saya sederhanakan aja gambarnya. Biar enak dipahami. Sekarang ini saya sederhanakan. Misalnya ini ada sesar-sesar kecil yang di antara sesar-sesar besarnya. Nah, juga sesar nih, sesar turun juga katakan. Ini kan sesar turun juga nih. Sesar turun, sesar turun, sesar turun nih. Nah, ini kan sesarnya lebih kecil daripada sesar utama kan? Atau ini yang kita sebut sebagai sesar minor. Oke. Nah, sesar minor ini kita lihat dari arah dipnya. Ini nanti akan kita bagi menjadi sesar sintetik sama sesar antitetik. Nah, kita lihat sekarang sesar utamanya dipnya kemana? Ke arah timur kan? Miringnya kan ke arah timur. Betul? Miringnya ke timur, dipnya ke timur. Entah berapapun besarnya, yang jelas dia miring ke timur. Ini ya, timur, barat. Nah, kemudian kita lihat sesar minornya ini arah dipnya kemana? Oh, ini juga ke timur nih. Nah, ini ada yang ke barat. Nah, yang sejajar dengan arah dip atau kemiringan dari sesar utama atau master fault-nya ini yang kita sebut sebagai synthetic fault. Dalam hal ini yang ini ya. Ini sejajar, ini kan juga miring ke timur kan? Ingat ya, timur, barat. Nah, biar enak. Nah, yang miring ke timur ini adalah sesar sintetik. Nah, yang miring ke arah berlawanan, yakni ke barat, ini namanya sesar antitetik. Oke, clear teman-teman?
Nah, katakan ini ada sesar yang saling memotong berlawanan. Nah, ini istilah umumnya adalah sesar sintetik, antitetik, atau sesar utama dengan sesar yang saling ini namanya fenomena yang saling berlawanan ini namanya adalah konjugasi, conjugation. Nah, patahan yang berlawanan arah atau berpasangan dengan sesar utamanya ini namanya conjugate fault. Acuannya dari master fault karena namanya master. Nah, teman-teman dengar istilah data master, data utama, nah, itu ya. Acuannya dari master fault. Ada master fault ini sesar utamanya. Kita lihat sesar minornya arahnya gimana, itu ya. Terus pasangannya, nah, kalau ada sesar lain yang arahnya berlawanan dan dia bentuk menyilang kayak kekar gerus itu ya. Kekar gerus itu kan berpasangan. Ya, kekar gerus ini nanti salah satunya lebih aktif, dia akan bisa menjadi sesar geser, misalnya seperti itu. Nah, katakan kekar gerus kan gini ya. Nah, ini kan arah utamanya ke sini nih. Nanti dia bisa menjadi sesar nih. Nah, sehingga dia bentuknya seperti ini. Bidangnya bergeser nih. Nah, kan bisa jadi gini. Nah, ini pasangan ini nanti bisa menjadi master fault-nya. Ini bisa menjadi sesar konjugasinya, conjugate fault-nya. Oke. Tapi ini dalam kasus kalau ini sesar geser ya. Kalau sesar naik atau sesar turun vertikal, ya ini posisinya. Ini master fault-nya, sesar paling besar. Ini ada sesar-sesar ikutannya di sekitarnya sini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini sesar utamanya yang ini ya, yang paling gede ya. Nah, kalau ini sesar-sesar kecilnya, ini sesar apa nih? Sintetik atau antitetik? Sesar sintetik ya, karena dia miringnya sama. Ini saya di gambarnya nggak nemu yang antitetiknya. Nah, ini udah ya kemarin ya. Oke, have a nice lunch. Selamat menikmati makan siang. Oh belum, ternyata masih ada dikit lagi. Nah, ini apa nih? Syncline atau anticline nih? Ini lipatan ya teman-teman. Syncline atau anticline? Syncline, taunya syncline? Nah, ini yang sering keluar juga nih suruh nanda ini. Katakan ada perbukitan, ada lembah. Yang merah ini bidang perlapisan ya teman-teman ya.
Yang hitam ini topografi awalnya sebelum dia tererosi, teman-teman. Hitam garis putus-putus ini. Yang merah putus-putus ini adalah bidang lapisan sebelum dia tererosi. Sekarang ini awalnya dia posisinya di sini, dan tererosi. Ntar, lebih enak saya balik penjelasannya. Jadi saya bikin baru. Katakan kondisi topografi awalnya seperti ini nih. Yang hitam nih ya. Kemudian karena erosi, ini bisa jadi hilang nih teman-teman. Bagian sini tererosi. Ini juga tererosi. Juga tererosi. Bidang erosinya ya. Nah, ini namanya adalah fenomena reverse topografi. Inverse topografi atau pembalikan topografi. Jadi yang awalnya harusnya ini berupa tonjolan, dia menjadi lembah nih di sini. Nah, awalnya berupa lengkungan lembah, dia menjadi tonjolan. Namanya fenomena inverse topografi. Atau topografi yang terbalik. Maka yang awalnya dia di sini berupa bukit, nah, ini harusnya di sini bukit ya. Ini bukit, ini lembah. Kemudian tererosi nih. Sehingga yang dulunya bukit bisa menjadi lembah. Nah, dia jadi lembah nih. Lembah di sini jadi bukit yang dulunya lembah. Oke, ini fenomenanya kita sebut sebagai inverse topografi. Tapi kita ingat lapisannya ini dia nggak kemudian berubah nama. Jadi yang awalnya syncline jadi anticline. Nggak gitu. Kenapa? Yang berubah hanyalah topografinya tok. Tapi strukturnya masih sama. Ini tetap syncline. Syncline. Ini tetap anticline di sini. Jadi kalau saya teruskan, nanti di bawahnya ada lapisan nih. Nah, ini tetap anticline. Ini syncline. Nah, bedanya adalah ini nanti kita sebut sebagai bukit syncline. Ini menjadi lembah anticline. Atau istilah lainnya bukit syncline ini kita sebut sebagai apa? Bukit syncline, antiform syncline,
Nah, lembahnya ini adalah sinform anticline. Oke, selesai pembahasan mengenai struktur geologi. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita istirahat? Apakah sudah cukup jelas? Atau malah bingung belas? Pusing? Kok erosinya bisa gitu? Ya bisa, karena erosinya sudah tahap tua atau dewasa bahkan tua. Jadi sudah yang dulunya bukit tererosi menjadi lembah. Yang dulunya lembah bisa menjadi bukit. Nah, gitu ya. Sehingga katakan ini awalnya posisinya begini nih. Yang merah nih. Ini kan anticline nih, yang bukit anticline ya kan. Yang ini sinklinnya jadi lembah sinklin. Nah, kondisi normal. Kemudian erosi terjadi nih. Nah, yang paling atas bukit ini kan posisinya paling atas nih, sehingga dia paling mudah tererosi. Kenapa? Karena dia di elevasi yang tinggi di atas. Di atas itu pasti karena erosi kan berfungsi untuk menyebabkan topografi itu akan menjadi yang awalnya tinggian menjadi rendahan kan. Dia tererosi nih. Sehingga lapisan di sini hilang. Nah, kemudian lama-kelamaan ini juga ikut erosi nih. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang dulunya berupa tinggian dia sekarang menjadi rendahan. Ini kalau kita hubungkan jadi seperti ini. Oke. Kenapa erosinya bisa seperti itu? Karena erosi yang memotong bidang perlapisan itu akan lebih intens daripada yang sejajar perlapisan. Nah, ini kan katakan misalnya ini ya. Ini bidang perlapisan nih. Dia akan lebih mudah memotong bagian yang di sini dibandingkan dengan memotong bagian yang di sini. Nah, sehingga di sini akan mudah tererosi nih. Dibandingkan dia harus mengerosi bagian sininya dulu nih, menjajar perlapisan. Dia lebih mudah ngerosi ke memotong gini. Itu ya pertanyaan dari Atus. Nanti pada akhirnya akan membentuk morfologi seperti ini yang masing-masing. Ini sinklinnya ini yang harusnya dulu berupa lembah, dia menjadi bukit. Yang dulunya berupa bukit dari anticline menjadi lembah. Bukit sinklin, lembah anticline. Terminologi anticline ini adalah bagaimana posisi konfigurasi dari lapisan batuan. Yang melengkung ke atas itu bukan topografinya, bukan permukaannya, tapi lapisan batuannya yang disebut sebagai anticline. Nah, ini kan ini tetap terlipat ke bawah kan, maka ini disebut sebagai syncline, tapi bentuknya berupa bukit, maka ini disebut sebagai bukit syncline. Gitu. Ada masih bingung lagi? Apakah masih bingung? Gimana? Gimana Atus? Apa masih bingung? Vika? Yang dibingungkan yang mana? Vika nih. Wah, malah live orangnya.
Gimana Vika? Yang dibingungkan yang mana? Jadi itu syncline, yang mana? Yang ini? Jelas kan ini lipatannya ke bawah nih. Nah, ini syncline. Syncline ini ngacu pada perlipatannya teman-teman ya. Lapisan batuan. Tapi ini kan bentuknya bukit di permukaannya, morfologinya berupa bukit. Jadi adalah bukit syncline. Harusnya ini dulu adalah lembah nih, tapi karena udah tererosi sebagian yang sini sama di sini, dia mengalami tadi inverse topografi. Yang dulunya bukit menjadi lembah, yang dulunya lembah menjadi bukit. Maka ada fenomena ini, bukit syncline. Saya hapus saja ini, hitam-hitam putus-putusnya biar teman-teman nggak bingung. Saya sederhanakan gambarnya. Seperti ini ya. Ini kan harusnya anticline di sini nih. Tapi dia udah mengalami erosi. Nah, lapisannya kan ini anticline. Nah, ini syncline. Tapi dia sekarang bentuknya bukit, namanya antiform syncline atau bukit anticline. Bukit syncline. Ini ya. Ini lembah anticline. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini sebelum kita akhiri? Vika, gimana Vika? Apakah masih bingung? Udah Pak, udah bingung. Udah paham atau udah bingung? Ini ya. Jadi nanti teman-teman jangan jangan bingung ketika ditunjukkan seperti tadi ya. Nah, nanti coba deh ini sebelum terakhir. Nah. Lebih enak cari gambarnya langsung lah. Tipis, kecil-kecil resolusinya. Nah, nih. Kan syncline nih, ya kan? Tapi dia morfologinya bukit. Nah, kan disebut sebagai bukit syncline. Kebalikannya saya carikan. Nah ini. Coba nanti saya kirim aja ya biar teman-teman lebih mudah paham. Nanti kita lanjutkan setelah jam istirahat. Gitu aja ya. Oke, selamat istirahat. Sampai ketemu nanti jam 15.15 seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.